Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya di Lain Tarot Channel. Kali ini saya ingin membahas tentang kisah percintaannya si zodiak Capricorn nih di bulan Juni 2021 ini, baik yang single maupun couple. Tapi sebelumnya saya ingin meminta teman-teman semua untuk dukung channel ini dengan cara subscribe channel ini. Dan jika teman-teman semua udah subscribe channel ini, jangan lupa untuk pencet tombol loncengnya. Jika kalau ada update video baru atau video baru yang masuk, teman-teman bisa langsung lihat dan tidak ketinggalan. Dan sebelum saya membacakannya, jangan lupa untuk pencet tombol like jika teman-teman semua udah suka dengan video ini. Dan jika teman-teman berkenan, bisa langsung share video ini ke media sosial teman-teman punya. Dan jangan lupa untuk follow Instagram saya. Nama Instagram saya Jessica7978. Jangan lupa untuk di follow ya teman-teman semuanya. Dan sekali lagi saya ingin mengingatkan, kalau ini hanya for reading, general reading, bisa resonate untuk teman-teman semua dan tidak resonate untuk teman-teman semua. Dan jika teman-teman resonate, teman-teman semua bisa langsung komen di video ini. Dan pertama saya akan bacakan bagi yang zodiak Capricorn di bulan Juni 2021, bagian single dulu ya, kisah percintaannya. Dan di sini bagi yang single, di sini ada The Rider. Yang di sini artinya di sebagian orang itu tidak terlalu fokus dengan sebuah percintaan gitu ya. Yang diutamakan sekarang itu untuk proses karir dulu gitu ya, untuk mencapai ekonomi dulu, baru dia akan menemukan atau mencari gitu sosok yang dia inginkan gitu. Di sini The Locket, dia sedang mengumpulkan gitu ya hasil jerih payah dia gitu. Kalau dia sudah mantap untuk apa, dia baru mencari sosok yang baru, apalagi bukan hanya untuk pacaran tapi untuk bisa hidup bersama dia gitu. Dia inginnya seperti itu. Jadi dia lebih untuk memilih bekerja dulu daripada untuk urusan percintaan gitu ya. The Grave di sini ada sebagian orang yang pernah merasakan sakit hati, makanya dia lebih untuk memilih untuk fokus karir dulu, atau sebagian dia lebih memilih untuk karir supaya kedepannya tuh bisa baik, tidak ada permasalahan atau patah hati gitu, permasalahan yang sering terjadi gitu. Jadi dia lebih fokus dulu gitu. Dan the Clouds yang sini awannya tuh masih menutupi dia, jadi sehingga dia tidak mood atau tidak ingin untuk berpacaran dulu atau mencari sosok yang baru. Dia lebih untuk memilih untuk diam dulu gitu ya, untuk bisa mencari rezeki atau mencari ekonomi yang dia harus penuhin diri dia dan keluarga dia gitu. Dan di sini dia make tikus yang dia lagi giat untuk mencari nafkah, untuk mencari makanan yang dia bisa untuk memenuhi kebutuhan dia gitu ya. Dia lebih untuk mengarah ke situ, The Lilith. Dan sini dia yakin nanti pun jodoh akan datang, dipertemukan itu. Apa dia harus mencari di situ, dia meyakini gitu. Kalau namanya jodoh ya pasti akan datang menemuin dia. Jadi dia lebih fokus untuk mencari rezeki dulu untuk bisa memenuhi dia. Apalagi kan cowok harus bisa nanti memenuhi pasangannya gitu ya ke depannya. Apalagi kalau cewek kan dia bisa untuk memenuhi diri sendiri, untuk me time diri sendiri gitu. Seperti itu. Ini ke arah untuk kisah percintaan yang single ini lebih ke arah memilih karir dulu daripada percintaan gitu, tidak terlalu memusingkan gitu.
percintaannya. Dan kalau tidak dapat ya tidak masalah, kalau dapat ya nggak masalah gitu istilahnya. Kalau dapat ya syukur, kalau nggak dapat ya udah gitu dia jodohnya di sini. Bisa ditemukan dengan pasangannya ya syukur, kalau tidak ya tidak masalah. Dia berpikir seperti itu. Dan di sini saya akan menarik apa sih pesan untuk kamu. Dan di sini ada healing, heart healing, yang artinya dia lebih untuk menyembuhkan luka, untuk lebih menyendiri itu, lebih untuk me time sendiri gitu ya. Di sini ada transformation, yang artinya dia ingin merubah diri dia dulu gitu ya. Emang itu bagus tuh kamu, pesannya kamu harus bisa untuk merubah diri kamu supaya penampilan lebih menarik atau ekonominya lebih meningkat gitu ya. Dan healing, heart healing, bagi yang merasakan patah hati sebelumnya, kamu harus menyembuhkan diri dulu supaya tidak ada permasalahan nantinya dan tidak ada kececokan gitu ya. Harus tidak ada dilampiaskan nantinya terhadap pasangan gitu ya. Dan di sini dah hell this life, artinya kamu tuh butuh pertolongan untuk menyembuhkan diri kamu sendiri gitu. Dengan cara kamu membersihkan hati dulu, lebih me time, tidak mengurusi pasaran dulu gitu kan. Bertransformasi, istilahnya yang tidak suka makeup ya istilah makeup, penampilan lebih menarik, ekonomi lebih ditingkatkan gitu ya. Kamu harus lebih ke arah fokus itu. Nanti pun seiring waktu kamu akan mendapatkan gitu ya. Dan bagi yang patah hati, kamu harus menyembuhkan dulu, membuang pikir-pikiran negatif, pikiran sakit hati itu kamu harus buang-buang supaya kamu bisa menemukan sosok yang baru gitu ya, yang benar-benar sayang sama kamu, yang benar-benar menerima kamu apa adanya. Itu sih saran dari saya di sini. Ini bagi yang single. Jadi saya akan bacakan bagi yang couple tapi belum menikah. Oke, di sini aja. Terima kasih. Lanjut, saya akan bacakan bagi yang couple tapi yang belum menikah, seperti apa sih kisah percintaannya di bulan Juni 2021 bagi zodiak Capricorn ya. Bagi yang couple tapi belum menikah. Oke, di sini ada the journal, yang artinya kamu tuh harus benar-benar untuk memilih ya, untuk jalan yang terbaik untuk kamu itu seperti apa. Apakah dia benar-benar jodoh kamu, apa kamu benar-benar punya rasa terhadap kamu, apa dia perlakuannya baik terhadap kamu. Sebelum kamu memutuskan untuk menikah, kamu pikirkan dulu baik-baik apakah dia jodoh kamu atau tidak. The cross,
Di sini kamu harus ada batas-batasan yang kamu boleh lakukan dan tidak boleh kamu lakukan selama kamu belum menikah dengan dia. Oh ini bisa nggak memenuhi standar kamu gitu, bukan hanya untuk fisik ya, bisa perhatian dia terhadap kamu, apakah dia bisa memahami karakter kamu sebelum kamu untuk memilih menikah dengan dia. This next, supaya tidak ada keributan yang akan datang di rumah tangga kamu nantinya saat kamu menikah gitu ya. Kamu harus benar-benar pikirkan kalau kamu ada rencana untuk menikah, harus dipikirkan baik-baik gitu ya. Dan devis dan di sini kamu dan pasangan kamu ada sebuah rencana gitu ya, rencana yang kamu siapkan itu. Mungkin kamu ingin membangun rumah tangga dan kamu ingin mencari kerja sama gitu ya dengan pasangan, misalnya membuka usaha bareng atau apa. Kalau kamu ingin lakukan ya kamu terbaik ya kamu lakukan, tapi kalau bukannya suami istri takutnya kan putus kan susah gitu ya untuk membagikannya. Cuman kalau kamu bisa dan ingin dan dia tahu sifat dia seperti apa dan sama satu sama lainnya kamu laksanakan gitu ya. Karena dan di sini gentleman, kalau kamu ingin berencana untuk menikah, kamu harus dewasa ya. Apalagi yang di sini cowok harus benar-benar siap menjadi bapak rumah tangga, bapak gitu kan, untuk rumah tangganya nanti gitu, supaya bisa untuk memenuhi keluarganya, pasangannya, dan anak-anaknya nanti di sini the child. Karena di sini kamu the Capricorn ingin sekali untuk memiliki anak gitu, makanya kamu ingin sekali cepat nikah terus supaya mendapatkan seorang anak gitu ya, supaya bisa memenuhi kebahagiaan kamu gitu, merasa lengkap gitu ya, sama menambah kebahagiaan. Dan di sini kamu harus the lady, kamu harus benar-benar siap jadi ibu kalau kamu benar-benar ingin menikah. Tapi jadi kalau kamu ingin menikah, kamu harus benar-benar siap tanpa ada paksaan, tanpa ada hanya ingin mempunyai anak gitu ya, karena kamu ingin gitu ya, tanpa ada paksaan ataupun tanpa beban gitu ya. Dan di sini the clock of tower, kamu harus menunggu waktu, jangan terlalu terburu-buru. Kalau kamu terburu-buru nanti kamu akan salah jalannya, seperti itu ya. Ini di sini kamu harus benar-benar pikirkan dulu, kalau kamu udah mantap menikah ya menikah. Tapi kamu harus tahu pasangan kamu itu terbaik atau tidak menurut kamu. Jangan sampai salah jalan nantinya dan akan ada keributan gitu ya di dalam rumah tangga kamu. Apalagi kamu menginginkan anak kan gitu kan. Satu harus disiapkan perekonomian dulu untuk proses untuk rumah tangga kamu, apalagi cowok untuk memenuhi kebutuhan gitu ya. Dan di cewek sini walaupun kamu sudah menikah ya kamu bisa mencari kerja juga nantinya supaya bisa membantu perekonomian suami kamu. Kalau perekonomian suami kamu kurang baik, kamu bisa membantu dia kan, karena kebutuhan untuk memilih anak itu banyak gitu ya. Jadi kamu harus benar-benar pikirkan matang-matang dulu, kamu benar-benar ingin serius apa tidak. Dan saya akan narik pesan untuk kamu apa. Oke, dan di sini ada vertical intonation. Kamu harus menggunakan intuisi kamu gitu ya untuk menentukan mana langkah yang kamu harus lakukan, apa kamu harus menikah atau tidak. Kamu harus menggunakan feeling kamu, intuisi kamu gitu. Karena di sini kamu sebagian orang memiliki intuisi yang sangat bagus gitu ya, sebagian orang. Dan freedom, kamu tahu batasan yang kamu harus lakukan dan langkah apa yang kamu harus ambil. Kamu harus tahu itu gitu ya, harus ada tahu kamu ngambil ini akibatnya atau apa gitu, kamu harus tahu gitu ya.
sebab akibatnya akan seperti apa, kamu harus pikirkan itu. The truth, kamu harus benar, kamu harus memikirkan itu semua. Kebenaran itu sebuah kebenaran yang harus kamu hadapi gitu ya. Menggunakan intuisi, harus memperhatikan gitu ya, batasan yang kamu lakukan itu seperti apa, nantinya akan baik atau tidak, nanti kamu dengan dia seperti apa, dan kamu nanti dengan dia hidupnya seperti apa kamu tercukupi, apa dia akan memperhatikan kamu, apa dia akan peduli terhadap kamu, apakah kalian akan bisa langgeng. Kamu harus pikirkan itu, kamu harus benar-benar mencari pasangan yang benar-benar tepat untuk kamu, untuk bisa kamu nikahi gitu, bukan hanya untuk berpacaran. Jika dia tidak serius ya kamu tinggalkan gitu. Dan jika dia pasangan ingin mengajak menikah, kamu pikirkan apakah dia pantas dan layak untuk kamu miliki atau kamu bersama dia gitu ya. Jadi seperti itu bagi yang couple yang ingin menikah. Dan sampai di sini, dan selanjutnya saya akan membacakan bagi yang couple tapi sudah berumah tangga, oke? Dan sekarang saya akan membacakan bagi zodiak Capricorn yang couple tapi sudah berumah tangga ya. Saya akan membacakannya, kisah percintaannya di bulan Juni 2021 itu seperti apa sih. Langsung saja saya akan membacakannya untuk teman-teman semua. Kan kartu-kartu. Oke, di sini ada The Moon Time, yang artinya rumah tangga kamu itu akan ada istilahnya, ada diemnya, ada permasalahannya akan terjadi gitu istilahnya. Ada aja kejadian yang akan kamu alami dalam rumah tangga gitu. Kayak biasa aja, harmonis saja, kadang ada ribut-ribut kecil seperti itu yang kamu alami dengan pasangan kamu. Bagi zodiak Capricorn ini, The Fish. Kamu harus lebih erat hubungan kamu dengan pasangan supaya tidak ada kececokan yang terjadi dalam rumah tangga kamu. Dan di sini The Mage, kamu harus menjalinkan kerjasama terhadap pasangan gitu ya. Harus ada komitmen, komunikasi, dan planning, rencana yang kamu akan ambil gitu nantinya. Dan The Bucket, kamu bisa lah mengirimkan dia sebuah hadiah, atau kamu yang lebih romantis sih zodiak Capricorn. Kalaupun bisa pasangan kamu kurang romantis, kamu lah yang sedikit romantis terhadap pasangan, maupun cewek maupun cowok ya. Di sini The Gentleman, dan juga ada The Lady, yang artinya baikmu cewek mau cowok ini harus benar-benar, yang cewek harus benar-benar bisa melebutkan suasana, harus benar-benar menjadi sosok wanita yang bukan hanya untuk bagi pasangan tapi untuk ibu gitu ya. Apalagi yang sudah memiliki anak, walaupun yang belum memiliki anak, kamu harus benar-benar menjadi sosok ibu yang benar-benar, sosok istri yang benar-benar terbaik untuk suami kamu. Apalagi nanti sudah memiliki anak, dan apalagi kamu sudah memiliki anak, kamu harus bisa sekaligus untuk menjadi istri yang baik, menjadi ibu yang baik. Di sini juga kamu yang cowok harus benar-benar menjadi seorang suami yang baik, dan juga seorang ayah nantinya yang terbaik untuk anak-anaknya. Apalagi sudah memiliki anak, kamu harus jadi ibu, ayah, dan juga sosok suami gitu ya. Jadi baik cewek mau cowok harus menjadi satu sama lain tuh, harus saling menyatu, harus mempunyai planning untuk kehidupan rumah tangganya seperti apa gitu ya, untuk sepasang dan juga untuk anak-anaknya nanti. Apalagi sudah memiliki anak, kamu harus benar pikirkan matang-matang seperti itu. Kamu harus punyai rencana-rencana yang baik gitu, misalnya planning, nanti
menghabiskan waktu untuk bersama, untuk mengeratnya, untuk menghabiskan waktu tuh me time gitu, berdua dengan pasangan. Walaupun kamu sudah memiliki anak ya, kamu harus ada kebersamaan dengan pasangan itu ada gitu, untuk berdua, makan berdua gitu, supaya terjalinnya harmonis selalu gitu, tidak ada keributan yang akan terjadi gitu. Dan jika kamu sudah memiliki anak ya, kamu bisa memisahkan waktu untuk bersama kamu, istri kamu, atau suami kamu, dan juga anak-anak kamu gitu ya. Kamu harus pikirkan itu, keluarga kecil kamu, supaya tidak ada permasalahan. Karena di sini gunung ini bisa, kamu mungkin tidak ada permasalahan, nanti tiba-tiba bisa muncul permasalahan gitu ya, karena kurangnya bersama, waktu bersama, komunikasi. Karena kurangnya itu, jadi kamu harus benar-benar bisa tahu gitu, mana yang waktunya kerja ya kerja, waktunya untuk mencari uang yang untuk mencari uang, itu mencari ngurus anak yang untuk waktu untuk ngurus anak gitu ya. Kamu harus tahu gitu. Dan juga untuk waktu bersama, kamu harus bersama, kamu harus ngerti part-partnya itu ya, waktu-waktunya gitu. Dan di sini saya akan menarik pesan untuk kamu tuh. Menarik pesan apa untuk zodiak Capricorn di bulan Juni 2021 bagi yang couple yang sudah berumah tangga. Saya akan tarik. Answer, yang artinya kamu tuh dan pasangan harus saling mengerti ya. Harus ada pertanyaan-pertanyaan kamu ajukan dengan pasangan, supaya kamu tahu perasaannya itu seperti apa, dan kamu harus lebih mengerti apa yang dia inginkan, apa yang dalam lubuk hatinya. Kamu harus bisa saling mengerti gitulah istilahnya. Dan di sini clarity, kamu harus menyelesaikan permasalahan yang akan nanti datang ke kehidupan kamu, harus bisa menyelesaikan gitu ya. Nanti ada permasalahan yang akan datang, tapi kamu harus benar-benar bisa tangguh gitu untuk menyelesaikan. Apalagi yang sekarang lagi ada permasalahan ya, kamu harus bisa selesaikan yang terbaik untuk nanti kamu dan pasangan kamu. Nanti akan ada jawabannya gitu ya. Dan notor, kamu melakukan itu semua karena harus tulus gitu ya, bukan hanya untuk demi ibu dari anak-anak kamu, tapi kamu benar-benar tulus mencintai dia gitu. Tanpa ada saya mencintai dia karena dia ibu dari anak saya. Jangan berpikir seperti itu, karena saya mencintai dia karena dia pasangan sampai saya nanti gitu ya, sampai saya tua nanti, dan pasangan saya nanti di surga gitu ya, kelak. Dan di sini understanding, kamu harus mengerti yang saya bilang tadi itu. Kamu harus bisa mengerti pendapat dia. Kalian itu harus saling komunikasi lah, karena komunikasi itu yang kebanyakan sini yang kurang komunikasi dengan pasangan, karena sibuk mungkin kerja mencari nafkah gitu. Jadi sehingga kurang ada komunikasi. Jadi jika ada permasalahan, kalian harus ada komunikasi supaya selesaikan mau jalan seperti apa. Karena di sini ada permasalahan yang datang gitu. Ada sebagian orang sudah ngalamin, ada sebagian orang yang belum gitu ya. Walaupun yang sudah ngalamin, kalian harus mencari jalan keluarnya bersama-sama, bukan hanya sendiri. Itu tidak bisa, harus bersama-sama. Dan jika nanti ada permasalahan yang akan datang, kalian harus bisa selesaikan. Dan mudah-mudahan tidak terjadi ya. Dan hubungan kalian baik-baik aja. Sebelum terjadi, kalian harus saling komunikasi yang baik dengan pasangan gitu ya. Saling me time, saling berduaan, saling bercerita. Seperti itu, saling terbuka dengan pasangan, supaya hubungan kalian natural aja, tidak ada permasalahan yang berat, dan indah-indah aja gitu ya. Dan di situ menurut
dari pembacaan ini. Jadi semoga permasalahan yang akan datang kalian bisa diselesaikan dengan baik, dan yang sedang mengalami permasalahan cepat selesai gitu ya. Dan terima kasih teman-teman semuanya, sampai cukup di sini pembacaan saya. Dan jika teman-teman suka dengan video ini, teman-teman bisa langsung like video ini, dan jika teman-teman berkenan bisa langsung share video ini ke media sosial teman-teman punya. Dan jika teman-teman jangan lupa untuk follow Instagram saya, nama Instagram saya Jessica7978. Jangan lupa untuk di follow ya teman-teman semuanya. Dan jika teman-teman ingin request video apa lagi saya akan buat, nanti saya akan usahakan untuk membuatnya untuk teman-teman semua. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya.